Ketua STI Al-Hidayah, Bapak Dr. Unang Wahidin, MPDI. Yang kami hormati pembimbing bimbingan baca kitab gundul, Bapak Ustadz Dr. Saiful Rokim, Hafizahullah Ta'ala, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang kami hormati. Perkenankan pada kesempatan malam hari ini kembali kami LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab, menyelenggarakan program Bahasa Arab yaitu bimbingan baca kitab gundul. Dan alhamdulillah ini sudah pertemuan kita yang ke-11 kalau tidak salah Ustadz ya. Jadi ini alhamdulillah bimbingan ini terus kita adakan setiap pekannya, dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke sesi latihan ya, latihan atau praktek membaca kitab gundul seperti itu. Adapun untuk materi sepertinya sudah rampung disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Baik, langsung saja tidak panjang lebar saya berikan kesempatannya waktunya kepada Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan bimbingannya kepada kita semua. Kepada Ustadz, waktunya kami persilakan. Ya, syukron Ustadz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia-Nya kepada kita, karunia iman, karunia sehat, dan karunia yang lainnya. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri teladan kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Budi yang sudah memberikan waktu untuk bimbingan baca kitab gundul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara praktis bagaimana kita membaca kitab gundul. Di sini saya share. Sudah masuk belum? Belum terlihat, Ustaz. Belum terlihat. Belum, Ustaz. Coba saya masuk. Iya. Nah, sudah Ustaz. Sudah tampil Ustaz. Sudah tampil. Sudah. Baik, di sini kita akan menggunakan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kitab fikih, yaitu Matan Abi Suja. Ya, sekarang kita membahas tentang Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Perbedaan dua kitab ini adalah kalau kitab fikih Matan Abi Suja itu adalah kitab mungkin sudah lama. Maksudnya metode penulisannya itu terdahulu, model lama. Kalau model kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah adalah kitab yang baru dikarang di zaman modern sekarang. Jadi tata letaknya pun berbeda dengan kitab yang sebelumnya. Suara Anda jelas? Ustaz Budi? Hadir Ustaz, hadir. Baik. Sedikit menjelaskan tentang kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah karangan Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqal. Karangan Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqal. Kitabnya namanya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Mujmal itu global, usul itu dasar-dasar, ahli sunnah wal jamaah sudah ma'ruf ya, ahli sunnah wal jamaah fil aqidah di aqidah. Ini beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata mujmal atau global itu ditaruh di depan.
global dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan biasanya dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah secara global. Globalnya di akhir. Kalau di bahasa Arab modelnya gaya bahasanya globalnya ditaruh di depan. Mujmal, usul ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin secara sekilas berkaitan dengan kitab yang akan kita bahas kali ini. Seorang doktor yang ada di Saudi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau kalimat atau jumlah Bismillahirrahmanirrahim sudah ma'ruf ya oleh kita. Jadi kita lewat gampang. Di sini ada teks berbahasa Arab. Baik, ketika kita menemukan teks berbahasa Arab, kita bisa identifikasi tersebut agar bisa membaca. Jangan sampai kalau baru melihat sudah puyeng duluan. Tapi aslinya mudah. Bagaimana mudahnya? Kata ini ada ta, mim, ha, ya, dan dal. Kita identifikasi susunan ini isim, fiil, atau huruf, ya kan? Dengan melihat turunan kata. Kita lihat kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan ini enggak cocok, atau af'ala yuf'ilu if'alan juga enggak cocok, atau fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini hampir mirip, ya kan? Mirip. Taf'ilan, tamhidan, tamhidan. Ya, maka bisa kita baca dengan tamhidun, tamhidun. Kenapa kok saya baca tamhidun? Penjelasan secara kalau lihat dari tulisan ini, saya bacanya tamhidun, bukan tamhidan. Kalau tamhidan ada alif di setelah dal, di akhirnya ada alif, maka bacanya tamhidan. Kalau enggak, saya baca tamhidin. Kenapa enggak saya baca tamhidin? Karena enggak ada huruf jar sebelumnya. Ya, maka otomatis ini dibaca tamhidun. Itu dari teks ini, penjelasan bukan ilmiah. Kalau secara ilmiahnya ya, ini adalah posisinya sebagai khobar. Khobar itu marfu, tanda marfu'nya itu domah tamhidun. Mubtada'nya takdirnya adalah hada tamhidun. Nah, itu ya secara ilmiahnya. Tapi secara identifikasi tulisan ini dibaca tamhidun dengan penjelasan yang tadi. Tamhidun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari di kamus. Kalau tadi kan dari mahada yumahidu tamhid. Di kamus kita cari, kita akan menemukan arti tamhid. Artinya adalah di sini adalah pendahuluan. Pendahuluan. Secara dasar, kalau kita nggak tahu susunan kalimatnya ya nggak usah dicari. Itu nggak apa-apa kalau yang ini. Kita artikan pendahuluan. Kalau di kitab-kitab kan ada namanya pendahuluan atau pengantar, seperti itu. Di bahasa Arab ya, bahasa Arab modelnya seperti itu. Sama. Baik, jelas ya. Kita lanjut. Al-aqidatu, kita baca al-aqidatu lughatan. Minal aqdi wa tawthiki wal ihkami warrabti bikuwah. Baik. Kalau ada al berarti ini adalah jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah intinya adalah mubtada dan khobar. Kemudian kita baca akidah. Akidah. Kalau diidentifikasi di sini sebelumnya itu kasroh. Kalau kita menemukan ada ya sebelum ya, biasanya cara globalnya itu kasroh, kayak tadi tamhid, bukan tamhai, tamhidun. Nah, kalau ini ya akidah, akidatu, al-akidatu, posisinya sebagai mubtada, lughatan. Kalau kita menemukan kata lughatan, ini nggak usah dicari. Kalau udah ada tanwinnya di sini, fathatan ya, ini memudahkan kita dalam membaca. Al-aqidatu lughatan. Berarti lughatan ini fathah dan bukan
khobar. Berarti khobarnya ya setelahnya ini. Minal akdi. Min huruf jar, al-akdi isim yang majrur. Posisinya sebagai khobar dari al-aqidah. Al-aqidatu minal akdi. Wa tauthiki. Tauthiki ini sama kayak tamhidi. Tauthiki. Taf'il. Hampir mirip. Wal ihkami. Kalau ada hamzah di bawah berarti kita bacanya ya wal ihkami. Kalau ada alif sebelum alif itu pasti fathah. Wal ihkami warabti bil quwwah. Ini cara baca secara globalnya. Artinya di sini ada artinya al-aqidatu lughatan minal aqdi. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdi. Apa itu aqdi? Itu apa namanya? Ikatan. Wa tawsiki. Nanti bisa berarti kita membutuhkan kamus. Wa tawsiki wal ihkami war rabti. Ustaz Hasan? Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Al-aqdi dari ikatan dan pengukuhan, tausik pengukuhan, wal ihkam ketetapan, wal rabti dan ikatan bil quwwah, ikatan yang kuat. Ini definisi akidah secara bahasa. Akidah secara bahasa minal aqdi wa tausiki wal ihkami wal rabti. Ini wa tausiki dibaca majrur, wal ihkami dibaca majrur, wal rabti dibaca majrur karena ada wawu atof mengikuti al-aqdi ini. Jadi semuanya bacaannya sama. Baik. Wastilahan. Berarti ini ada yang dibuang nih. Wal aqidatu istilahan. Istilahan. Istolaha yastalihu istilahan. Ya, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Baik. Itu bacanya al-iman. Ini ada ya, pasti sebelumnya kebanyakannya itu kasroh. Al-imanu. Maka sebelum alif itu fathah. Al-imanu al-jazim alladzi la yatatarraku ilaihi syakkun lada mu'takidihi. Gimana ya? Baik. Kalau al-iman diidentifikasi di tulisan ini ya sebelumnya kasroh, sebelum alif itu fathah. Iman. Nu. Al-jazimu. Ja. Ini sebelum alif itu fathah. Alladzi ini sudah ma'ruf, isim mausul. La yatatarraku. Yatatarraku. Yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tatarraqa yatatarraku. Ilaihi syakun lada mu'takidihi. Dan akidah secara istilah adalah iman yang jazim. Kalau kita cari di kamus, yang pasti. Artinya yang pasti. Alladzi itu yang la tidak, yatatarraku itu tidak apa namanya? Tidak tersusupi. Kalau kita cari di kamus, tidak tersusupi keraguan bagi orang yang meyakininya. Jadi ini secara istilah dan secara lughatan tentang akidah. Taib, itu mungkin saya baca secara global tadi. Mungkin Ustadz Hasan boleh dibaca ulang? Silakan Ustadz Hasan. Kenapa, Ustaz? Boleh dibaca ulang tadi biar mahasiswa yang baru gabung bisa menyimak. Yang mana, Ustaz? Al-aqidatu lughatan. Oh, baik. Al-aqidatu lughatan min al-aqdi wat tawsiqi wal ihkami war rabti bi quwwatin. Wastilahan
al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi. Baik. Boleh yang lainnya? Siapa nih? Bu Zuraida atau Silakan Ibu Bapak yang mau mencoba. Boleh Anda Ustaz coba ya. Ya, silakan Bu. Al-aqidatu lughatan minal aqdi wat tawsiqi wal ihkami warabti biquwatin wastilahan al-imanu wal jazimu allazi la yatarraku ilaihi syakun ladai mu'taqidatun mu'taqidihi. Mu'taqidihi itu asal akar katanya apa Ustaz? Asal katanya i'taqada ya'taqidu. Oh, istaqala. Mu'taqidihi, mu'taqidun itu isim fa'il. Mufta'ilun atau mu'taqidun yang mempercayainya bagi orang yang meyakininya gitu. Saya terjemahkan secara global. Kalau bisa ada yang nulis ya. Kalau bisa ada yang nulis terjemahannya. Nanti kalau kitab ini sudah terjemahkan secara utuh kan bisa kita buat buku. Masya Allah. Tamhidun tadi pendahuluan. Al-aqidatul lughatan, akidah secara bahasa, minal aqdi, berasal dari kata al-aqdi wa tawthiqi wal ihkami warabti bil quwah. Dari aqdi itu ikatan, tawthiq pengukuhan, al-ihkam penguatan atau ketetapan, warabti dan ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Di dalam bahasa Arab banyak kata yang berbeda tapi memiliki makna yang mirip. Ini yang sedikit kesulitan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bedanya apa antara kata al-aqdi dan ar-rabdi? Itu dua-duanya memiliki paduan kata yang hampir sama. Baik. Kemudian akidah secara istilah adalah iman yang pasti yang tidak tersusupi dengan keraguan bagi orang yang meyakininya. Jelas ya? Sebentar Ustaz. Tadi secara istilah adalah iman yang secara pasti yang tidak ada tersusupi padanya keraguan bagi orang yang meyakininya. Iya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Fal akidah, ini kata akidah kan sudah muncul ya tadi. Maka bacaan yang di sini itu mudah mengikuti yang sebelumnya. Fal akidatu al-islamiyatu, mungkin kalau al-islamiyah ini sering kita dengar. Ta'ni, kata ini ta'ni dari ana yakni, kalau domirnya hiya itu ta'ni, ana ta'ni. Kenapa saya baca ta'ni? Karena sebelumnya itu kasroh bukan ta'na. Karena ini ada titik duanya maka ya harokat sebelumnya kasroh. Gitu. Kalau dari sisi wazannya ana yakni. Baik. Kemudian al-imanu al-jazimu, ini mirip tadi sebelumnya. Al-imanu al-jazimu billahi wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadar wa sairi ma sabata min umuril ghaibi wal ahbari wal qad'iyati
ilmiyatan kanat au amaliyah au amaliyatan gitu. Baik. Saya jelaskan secara global. Fal akidah dan akidah Islamiyah ini posisinya sebagai mubtada, fa-nya sebagai istiqnaf atau kata awalan yang enggak diterjemahkan. Akidah al-islamiyah sebagai sifat dari al-akidah. Maka domah sama domah. Marfu sama marfu. Fal akidatu al-islamiyatu. Ta'ni ini fi'il dan fa'il. Pasti ada fa'ilnya. Kalau kita menemukan fi'il pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke akidah. Baik. Kemudian al-imanu posisinya sebagai khobarnya kalau ini. Kalau tadi akidah ini mubtada, al-imanu sebagai khobar, al-jazimu sebagai sifat dari iman, billahi dan jar dan majrur. Keyakinan yang pasti kepada Allah. Baik, ini khobarnya. Kalau kita tutupi takni, akidah Islamiyah ada iman bil al-jazim billah. Berarti takni adalah jumlah fi'liyah, maksudnya adalah jumlah iftirodiyah, jumlah yang dimasukkan untuk selipan. Baik. Al-imanu al-jazimu billahi ta'ala. Seperti ini juga wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati. Ini adalah jumlah iftiradiyah. Biasanya di tulisan itu ada tanda strip 2 ini. Ini adalah jumlah yang enggak berkaitan dengan jumlah al-iman al-jazim. Tapi dimasukkan di situ untuk merinci, untuk merinci. Maksudnya enggak berkaitan tapi untuk penjelasan tambahan. Wa ma yajibu, ini wajaba yajibu. Lahu, ini huruf jar dan dhamir, minat tauhidi wa ta'ati, ini jar dan isim majrur, wa ta'ati ini atof dan ma'tof kepada majrur ya dibaca majrur. Wa ta'ati. Wa bi malaikatihi, ini atof kepada billah. Ya. Wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar, ini mungkin sering kita dengarkan sehingga mudah untuk dibaca. Baik, selanjutnya wasairi ma thabata min umuril ghaib. Kita baca wasairi bukan wasairun karena waw ini atofnya kepada ini wal qadari wasairi, maka majrur juga wasairi. Sa-nya saya baca sa karena sebelum alif itu fathah, wasairi. Ini isim fa'il. Ma sabata min umuril ghaib. Ma ini isim mausul, setelahnya pasti silah mausul. Sabata min umuril ghaib. Dan semua perkara yang telah tetap, baik berupa umuril ghaib, min umuril ghaib. Umur ini dari kata amron, jamaknya umur. Min umuril ghaibi. Mudhaf, umur mudhaf, al-ghaibi mudhaf ilaih. Wal akhbari. Min akhbar, dari berita-berita. Wal qat'iyat, dan hal-hal yang qat'i, yang pasti. Ilmiyatan kanat au amaliyah. Ilmiyatan ini adalah khobar dari kana yang didahulukan. Asalnya adalah kanat ilmiyatan au amaliyah. Yang di kanat ini isim fi'il kana, isimnya mana? Isimnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke umur ghaibi. Perkara gaib, baik itu yang secara diketahui secara ilmiah atau secara amaliyah, realita. Secara globalnya saya artikan akidah Islamiyah maksudnya adalah iman yang pasti kepada Allah dan
perkara yang wajib berkaitan dengan iman kepada Allah berupa mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Wa bimalaikatihi, dan iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumil akhir, hari akhir, dan qadar. Dan semua yang telah ditetapkan, baik perkara-perkara gaib atau berita-berita atau qat'iyat, hal-hal yang sudah pasti, baik secara ilmiah atau secara amaliyah. Itu dari paragraf ini. Boleh dibantu baca, diulang bacaannya? Silakan, Siapa? Bapak Ibu. Baik Ustaz, Anda yang bantu Ustaz. Fal aqidatul islamiyatu ta'ni al-imanul jazimu billahi ta'ala wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri wa sairi ma thabata min umuril ghaibi wal akhbari wal qat'iyati al ilmiyati kanat ilmiyati kanat aw amaliyatan ilmiyatan kanat aw amaliyatan. Baik. Nanya Mbak Ustaz. Ya, silakan Bu. Fal aqidatu al islamiyatu ta'ni al imanu al jazima billahi ta'ala wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari wa sairi ma sabita min umuril ghaibi wal akhbari wal qat'iyati ilmiyati kanat au amaliyatan ilmiyatan kanat au amaliyah. Tayyib. Tadi yang masih diragu-ragukan adalah wal qat'iyati. Ini jamak muannas salim ya. Wal qat'iyati. Ilmiyatan. Kenapa dibaca ilmiyatan? Karena ini adalah khobar dari kana yang didahulukan. Kanat ilmiyatan au amaliyatan. Susunannya seperti itu. Untuk terjemahannya sudah tahu Bu Zuraidah? Udah ditulis? Belum, tapi saya coba Ustadz ya. Ya, ada yang ini tadi, saya coba ya. Akidah Islamiyah adalah iman, keyakinan yang pasti kepada Allah Ta'ala, dan apa-apa perkara yang wajib daripada tauhid dan ketaatan kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan pada hari akhir, dan qadar. Wasairu, apa itu sairu? Dan semua. Sairi. Oh, sairi. Dan semua apa-apa yang telah ditetapkan dari hal-hal yang perkara-perkara yang gaib, dan berita-berita yang telah qat'i, yang telah pasti, baik berupa amalan ilmiah, baik secara ilmiah ataupun secara perbuatan. Ustaz, ada pertanyaan dari, ya silahkan tanya sebelum dilanjut. Tadi walqat iyati tadi Ustaz, ini kan jamak taksir ya. Jamak taksir. Kalau mufradnya apa Ustaz? Al-qat'u
Al-qatu. Qat'iyah. Itu jama Qat'iyah. taksir apa jama muannas? Jama muannas salim. Jama muannas salim, Ibu, bukan jama taksir. Ini jamak muannas salim ya, benar. Nah, berarti iya. kalau mufradnya al-qat'iyah pakai ta marbutah ya Ustaz ya? Iya, betul. Baik, itu berkaitan dengan akidah secara bahasa dan secara istilah dan tentang akidah Islamiyah. Modelnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada kata as-salaf. Ini dibaca as-salaf. As-salafu hum. Kalau kita menemukan kata seperti ini berarti ini domir. Hum. Sadru dibaca sadrun, sodaro, yasduru, sadrun, fa'ala yaf'ulu, fa'lam. Sadru hadhil ummati minas sahabati wattabi'in. Di sini sampai sini ya. Saya jelaskan as-salafu karena ini di awal, kemudian ada alif lamnya, berarti ini jumlah ismiyah. Dan ini posisinya sebagai mubtada. Maka dibaca marfu tadi. As-salafu. Hum sadru hadhil ummah. Hum, yang perlu kita ketahui, hum ini adalah domir fasal. Domir fasal. Untuk dia muncul di antara mubtada dan khobar. Fasal ini. Domir fasal. Baik. Biasanya fungsinya adalah untuk membedakan antara sifat dengan khobar. Bahwasanya setelah hum ini khobar. Kalau as-salafu sadru hadhil ummah, kadang orang membacanya salaf yang permulaan umat ini. Karena sadru hadhil ummah kan mudhaf ilaih, ma'rifat ya. Biasanya khobar kan nakirah. Karena ada hum berarti setelahnya ini khobar. Salaf, kata salaf adalah permulaan sadru hadhil ummah, permulaan umat ini. Permulaan umat ini. Baik dari kalangan sahabat, minas sahabati wa tabi'in, dan dari orang tabi'in. Wa a'immatil huda fil qurunit salasati al-mufaddalah, dan para imam yang mendapatkan petunjuk di 3 kurun yang mulia. Di 3 kurun yang mulia. Fil quruni al-salasati al-mufaddalah. Perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, biasanya bahasa Indonesia itu 3 kurun yang utama. Kalau di bahasa Arab di sini disebutkan kurun yang 3 yang utama. Fil kurun as-salasati al-mufaddalati. Itu. Model susunannya seperti itu. Kemudian wayut laku, di sini ada kata domah. Ini menunjukkan kata ini adalah kata majhul, fi'il mudhari yang majhul. Bukan wayat laku, tapi wayut laku, dan dimutlakan, majhul. Ala kulli manik tada, ala ini sudah jelas, isi huruf kulli ini sudah jelas. Min huruf jar juga jelas. Man ya, ini man. Ala kulli man isim mausul. Iktada berarti ini ifta'ala. Ifta'ala man iktada biha ulai. Haulai ini domir. Biha ulai, bi huruf jar, haulai domir, posisinya majrur. Wasara ini fi'il madi. Wasara ala nahjihi. Nahaja yanhaju, nahjan. Ini ada ala, berarti nahji, bukan nahjun. Ala nahjihim. Fi sairil usuri. Fi, kemudian sairil, isim majrur, al usuri mudhafun ilaih. Kemudian salafiyun.
nisbatan ilaihim. Salafiyun posisinya adalah naibul fa'il dari kata wayutlaku. Perlu diperhatikan wayutlaku ini fi'il majhul membutuhkan naibul fa'il, bukan membutuhkan fa'il. Naibul fa'ilnya itu salafiyun, jauh ya. Karena diselingi dengan penjelasan yang sangat panjang tadi. Nisbatan ilaihim. Saya artikan salaf, istilah salaf adalah permulaan umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para imam yang mendapatkan petunjuk pada 3 kurun yang mulia. Wayut laku dan dimutlakan kepada setiap orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas manhaj mereka di semua generasi disebut salafi. Nisbatan ilaihim, dinisbatan kepada mereka. Jelas ya? Jelas. Kalau nggak jelas, boleh ditanyakan. Di mana nggak jelasnya, biar saya jelaskan. Kalau Ustaz, sodru itu bisa maknanya landasan kan Ustaz ya? Sodrun itu kan bisa banyak makna. Sodrun itu dada, sodrun itu permulaan, gitu. Banyak makna kalau kita lihat dari kamus. Tapi yang dimaksud di sini sodru hadhil ummah adalah permulaan umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam yang mendapatkan petunjuk di 3 kurun. Kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga itu. Tapi kalau dimaknai landasan Ustaz, kayak misalkan Al-Quran itu sudur, jadi masuk sudur itu apa landasan tunjuk gitu. Dilihat dari konteksnya, dilihat gitu. dari konteks satu kalimat atau satu jumlah. Kalau berkaitan dengan Al-Quran itu, ya itu masdar, sumber, ya kan. Kalau di konteks di salaf ini adalah menunjukkan permulaan. Gitu. Itu secara arti ya. Kalau secara baca, saya pengen tahu siapa ini, Hana Az-Zahra. Hana, iya Ustaz. Boleh dibacakan seperti yang saya bacakan tadi? Saya belum bisa Ustaz. As-salaf. Saya belum bisa Ustaz. Dicoba Bu, biar bisa Bu. Saya bantu dikit-dikit Bu. As-salafu. Ya. Hum sodurun hadhil ummah minas sohibati wattabi' minas sohaba wattabi'in wa a'immati. Iya betul. Al-huda fil qurun apa Ustaz? Fil qurun al-salasah al-mufaddalah wa yutlaqu ala kulli man iqtada bihaulai wasari wasaro ala nahjihim bisa iril usur salafiyun nisbatan ilaihim. Iya betul. Ahsan.
Uh, begitu Bu, kalau kita ingin bisa baca, kita harus berani untuk membaca dan berani ini. Boleh lagi Nur Lina Agisna? Silakan Bu Nurlina. Ya Ustadz. Yang mana Ustadz? Ana baru masuk soalnya. Ya, saya. As-salaf. Ustadz ya? Dari kata as-salaf saya. As-salafu hum Sadru ummah min sahabati ya. wa tabi'in Ya. wa immatul huda fil quruni as-salasatil mufaddalah wa yutlaqu ala kulli man iqtada bihaula'i wa sara ala nahjihim fi sairil usuri. Usul. Apa Ustaz? Salafiyun. Nisbatan ilaihim. Baik, syukran Ibu. Bu Zuraida artinya sudah dicatat tadi? Ada yang ketinggalan, tapi saya coba Ustadz ya, biar supaya nanti ada. Jadi as-salaf itu adalah mereka yang umat yang pertama dari sahabat dan tabi'in dan umat dan imam-imam yang mendapat petunjuk pada 3 kurun yang terbaik dan dimutlakkan atas setiap pengikut ya, atas setiap pengikut orang yang mengikuti, setiap orang yang mengikuti mereka dan semua atas manhaj. Saro bukan semua Bu. Dan berjalan. Saro bukan semua. Dan orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan atas manhaj mereka. Di atas manhaj mereka. Di atas manhaj mereka pada semua urusannya. Usur, generasi. Oh, pada semua generasi. Salafi. Salafiyun itu maksudnya dimutlakkan gitu ya Ustaz ya. Dia kan naibul fa'il dari wayutliku ya. Jadi dimutlakkan setiap orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas manhaj mereka pada setiap generasi, orang-orang setiap generasi ketika mengikuti mereka maka disebut salafi. Gitu. Maka mereka itu disebut dengan salafi. Dinisbatkan kepada mereka. Jadi salafi itu dinisbatkan kepada mereka ya. Ya betul. Baik, jelas ya. Kita masuk istilah lagi. Tadi istilah akidah Islamiyah, tadi istilah as-salaf, sekarang istilah ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Di sini ada kata ahlus sunnah wal jamaah. Ini mungkin sering kita dengar dan sering kita baca. Ahlus sunnah wal jamaah. Hum. Ini kata hum, domir lagi ya. Hum. Man. Hum man kana ala mithli ma kana alaihin nabiyyu. Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Di sini saya baca an-nabiyyu karena dia adalah isim dari kana. Isim dari kana ini. Wa ashabuhu ini wawunya ataf, ashabuhu ma'tuf kepada Nabi maka ashabu marfu juga ashabuhu. Taib.
Saya artikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang keberadaannya di atas contoh, misalkan contoh ya, di atas contoh yang ada di atas yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu secara harfiahnya. Kalau secara terjemahan bahasa Indonesianya atau tafsiriyahnya, Ahlus Sunnah adalah mereka orang yang mengikuti, mencontoh kepada Nabi dan para sahabatnya. Itu. Wasummu ahlas sunnah. Wasummu ahlas sunnati listim sakihim. Ini ada huruf jarnya ya. Li huruf jar, istimsak ini isim majrur dari istamsaka yastamsiku istimsak. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Istimsak. Kemudian nyambung ke domir him. Listimsakihim. Wattiba'ihim. Ittaba'a yattabi'u. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ittaba'a yattabi'u ittiba. Wattiba'i. Kenapa baca i? Karena ini ma'tuf kepada istimsaki. Maka ini dibaca majrur juga. Wattiba'ihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dinamakan ahlu sunnah. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena istimsak. Istimsak itu berpegang teguh atau karena keteguhan mereka dan pengikutan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena keteguhan dan pengikutan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasummu al-jamaah, ini dibaca summu sebagai isim majhul ya. Fi'il majhul. Maka wawunya ini wawu naibul fa'il. Wasummu al-jamaah, dan mereka dinamakan al-jamaah li'annahum alladzina ijtama'u alal haq. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Alladzina ijtama'u, ini berkumpul di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din. Walam ini huruf ataf, lam huruf jazm. Yatafarraqu dari tafarraqa yatafarraqu. Tadinya yatafarraquna. Karena kemasukan lam, jadi walam yatafarraqu fiddin, dan tidak berpecah belah di dalam agama. Wajtama'u, dan ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ifta'ala yafta'ilu. Wajtama'u ala a'immatil haq, dan mereka bersatu pada para imam yang benar. Walam yakhruju alaihim. Walam yakhruju alaihim, dan mereka tidak keluar atau memisahkan diri dari para a'immatil haq. Alaihim, himnya ini kembali ke a'immatil haq. Wattaba'u, ittaba'a yattabi'u, ifta'ala yafta'ilu. Wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan mereka mengikuti perkara yang telah disepakati oleh para ulama salaful ummah, ulama terdahulu. Kalau bahasa Indonesianya secara ini. Baik. Jadi kata-kata ajma'u itu apa Ustaz? Disepakati ya? Yang mana? Apa? Ma ajma'u alaihi salafun ummah. Ajma'a ini af'ala. Ma ajma'a, yang telah disepakati.
oleh para atau yang telah disepakati ya benar, telah disepakati oleh para ulama salaf. Ini ajma'a, kalau yang di atasnya ijtama'a, ijtama'u. Baik. Jadi wajtama'u. Wajtama'u, karena bersambung dengan wawu jamaah. Tadi alladzina ijtama'u. Itu. Ustaz, kalau artinya gini, dan wattaba'u ma ajma' alaihi salaful ummah itu, dan mereka mengikuti gitu yang mana salaf sepakat di atasnya gitu, telah sepakat di atasnya. Gimana ulangi? Jadi maksudnya ini terjemahan dari Ana ya. Ya. Dan mereka yang dimaksud dengan jamaah itu karena mereka mengikuti apa yang telah disepakati, maksudnya apa yang salaful ummah atau ulama salaf sepakat di atasnya gitu. Iya, sama. Kalau secara harfiahnya seperti itu, mereka mengikuti sesuatu yang para salaf telah mensepakati atasnya. Itu secara harfiah. Hanya saja susunan bahasa Indonesia agak beribet kalau modelnya seperti itu. Sehingga diterjemahkan dengan seperti majhul ya. Mereka mengikuti perkara yang sudah disepakati oleh para salaf ummah gitu. Itu lebih susunan bahasa Indonesianya lebih jelas. Kalau yang tadi terjemahkan oleh antum, ini susunannya masih susunan bahasa Arab. Gitu. Baik, ini ada Abdul Fatah, suaranya kedengeran Abdul Fatah. Silakan Pak Abdul Fatah. Iya, Ustaz. Ya, boleh dibaca dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Ustaz. Ahlus Sunnah wal Jamaah hum man kana ala masala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa sammu ahlus sunnah li istimsakihim wa li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sammul al-jama'ah li'annahum alladhina ijtama'u 'ala al-haqq wa lam yatafarraqu fid din wa ijtama'u 'ala a'immatil haqq wa lam yakhruju 'alaihim wa itba'u ma ajma'a 'alaihi salaful ummah wa ittaba'u ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Syukran. Jazakallah. Afwan, Ustaz. Siapa ya? Ada lagi yang mau membaca? Nyoba Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Ahlu sunnah wal jamaah hum man kana ala misli ma kana alaihi. Ahlus sunnati wal jamaati. Oh, ahlus sunnati wal jamaati hum man kana ala misli ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi karena nabiyyu ya. Betul. Wasummu ahlas sunnah wasummu ahlas sunnati. Itu bukan ahlus tadi ya, berarti Ustaz ya, bukan majhulnya. Naibul fa'il ya, bukan naibul fa'il Ustaz. Naibul fa'ilnya wawu jamaah. Jadi ahlas sunnati ini apa? Maf'ul bihnya? Maf'ulnya. Maf'ul. Wasummu ahlas sunnati la istimsakihim. Istimsakihim. Langsung ya. Istimsakihim wa tiba'uhum li sunnatin nabi.
wattibaihim ya. Ulang ya Ustaz ya. Listimsakihim wattibaihim lisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wasummu jama'atu ya. Wasummu jama'ata li'annahum allazina jama'u 'alal haqqi walam yatafarraqu fid dini wajtama'u 'ala a'immati al-haqqi walam yukhriju 'alaihim walam yakhruju 'alaihim wattaba'u ma ajma'a 'alaihi salaful ummah ya. Artinya ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengikuti atau mencontoh seperti perbuatan apa yang dilakukan Nabi dan sahabatnya. Dan mereka dikatakan ahlus sunnah karena keteguhan mereka dan pengikutan mereka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikatakan jamaah mereka dikatakan jamaah karena mereka adalah orang-orang yang berkumpul atas sesuatu hal yang benar. Dan tidaklah mereka terpecah belah di dalam agama mereka, dan mereka berkumpul atas imam yang hak, imam yang benar, dan tidaklah mereka keluar dari mereka, dan mereka mengikuti apa-apa yang umat salaf, imam yang salaf menyepakatinya. Ya, tayyib. Sedikit lagi ya, ini sampai sini biar pas. Baik. Walamma, ini biasanya kata lama ya. Walamma kanu hum al-muttabi'ina li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muktafina lil athar. Al-muktafina lil athar. Wa summu ahlal hadith wa ahlal athar wa ahlat ittiba wa yusammuna at-ta'ifata al-mansurata wal firqata an-najiyata. Di sini walamma kanu, tatkala mereka hum tadi ya, mereka al-muttabi'ina li sunnati Rasulillah. Dikatakan al-muttabi'in bukan al-muttabi'un ya. Al-muttabi'in sebagai khobar kana. Posisinya mansub, tanda mansubnya itu ya, karena ini jamak mudzakkar salim. Al-muttabi'ina, mereka orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muktafina lil athar. Ini al-muktafina, ini apa namanya? Naat ke muttabi'in tadi. Khobar, ini naatnya lagi. Al-muktafina lil athar, yang mengikuti athar atau riwayat-riwayat dari kalangan tabi'in, sahabat gitu. Baik. Tatkala mereka itu mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti athar, maka mereka dinamakan ahlul hadis. Dinamakan ahlul hadis, ahlul athar, wa ahlul ittiba. Jadi mereka disebut ahlul hadis, disebut juga ahlul athar, disebut juga ahlul ittiba. Wa yusamuna, dan mereka juga dinamakan at-ta'ifah mansurah, dinamakan golongan yang ditolong, mansurah yang mendapat pertolongan, wal firqah najiyah, dan golongan yang selamat. Itu paragraf akhir ya. Nur Agisna boleh dibaca sekali? Silakan Ibu. Iya Ustaz.
Yang dari walama Ustaz. Ya. Walamma kanu hum muttabi'ina li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muqtafina. al-muqtafina lil athari samu Sumu ahlul hadith wa ahlul athar wa ahlul ittiba' wa yusammuna at-ta'ifatal mansurah al-firqah an-najiyah. Baik. Syukran. Tadi siapa? Abdul Fatah. Mau baca lagi? Boleh Ustaz, nyoba Ustaz. Itu bacanya hadis dulu. Bentar Bu, biar dibaca dulu. Nanti saya jawab. Walamma kanu hum al-muttabi'ina li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muqtafina lil athar sammu ahlal haditha wa ahlal athara wa ahlal ittiba'a wa yusammuna at-ta'ifata al-mansurata wal firqata an-najiyata. Najiyah. Baik, syukran. Jazakallahu khairan. Baik, tadi disebut al-muttabi'ina, al-muktafina. Ini kalau al-muttabi'ina sebagai khobar dari kana, al-muktafina sebagai na'at dari al-muttabi'in. Baik. Summu tatkala mereka mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti athar, maka mereka dinamakan summu, menamakan ahlal hadis, ahlal hadisi, wa ahlal asari, wa ahlal ittiba'i. Ini posisinya ahla sebagai maf'ul. Tadinya sama ini memiliki dua maf'ul karena ini majhul, bentuknya majhul, maka maf'ul yang pertama sebagai naibul fa'il dan maf'ul kedua tetap dia menjadi maf'ul, mengisi maf'ul yang pertama tadi. Wa ahlal athar ataf ke ahlal hadis, wa ahlal ittiba ataf kepada ahlal athar tadi. Kemudian dan mereka juga dinamakan at-ta'ifah mansurah wal firqah najiyah. Perlu diperhatikan di sini ahlal hadis dengan at-ta'ifah mansurah. Kalau ahlal hadis, yang ahla ini kan nakirah, al hadis ini ma'rifat, berarti ini mudhaf ilaih, ahlal hadisi. Berbeda dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ini sama-sama ma'rifat. Ini maka posisinya na'at dan man'ut. Baik, itu bedanya. Ahlal hadisi ini at-ta'ifata al-mansurata. Baik. Jelas ya? Artinya Bu, boleh diulang biar jelas. Ya, dan tatkala mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengikuti asar, mereka dikatakan ahlul hadis, ahlul asar, dan ahlul ittiba. Dan mereka dikatakan juga golongan yang mendapat pertolongan dan golongan yang selamat. Baik. Syukron Ibu. Di sini ada kata-kata yang beda tapi memiliki makna yang sama. Seperti al-muttabi'in sama al-muktafin. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sama-sama mengikuti. Kalau at-ta'ifah sama al-firqah biasa sama-sama diartikan golongan. Tapi menggunakan kata yang berbeda. Biasanya orang Arab sukanya seperti itu. Dia menyebutkan kata yang hampir mirip. Tapi itu bukan pengulangan. Kalau menurut mereka itu bukan pengulangan. Itu gaya bahasa yang mereka katakan itu indah.
Kalau bahasa kita kan pengulangan itu kurang indah, tapi beda dengan gaya bahasa Arab. Taib, mungkin sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan Ustaz. pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Cara Ustaz, mau nanya Ustaz. Mau nanya Ustaz. Pak yang mau bertanya? Ya, Pak Hasan. Ya, ini anak dari tadi masih agak masih bingung Ustaz terkait dengan majhul tadi ya. Yang sumu ini ya kan apa bedanya seperti contoh misalkan duriba jaidun itu kan, jaidunnya kan itu kan di domah kan apa marfu ya karena majhul. Iya. Nah, maksud anak itu apa bedanya dengan sumu ahlu atau ahla tadi? Oh gitu. Taib. Iya. Itu aja ya? Iya, itu aja sih Ustaz, minta biar didetailkan gitu kan. Taib. Ya, sumu itu modelnya majhul. Kalau model yang biasanya itu sama, samu, ya kan? Sama, samu, itu menamakan. Sama itu ka Muhammad, saya menamakanmu Muhammad. Sama itu ka Ahlus Sunnah, saya menamakanmu Ahlus Sunnah. Itu kan? Itu model apa namanya? Model yang bukan majhul. Bentuknya ma'rifah. Maf'ulnya ada dua ya. Samaitu ka Muhammadan. Ka ini maf'ul yang pertama. Muhammadan maf'ul yang kedua. Tadi kalau sumu ini kan samahum ahla sunnah. Itu model yang apa namanya? Model yang bukan majhulnya. Samahum, dia menamakan mereka ahlu sunnah. Ya. Jadi ada samahum ahlu sunnah. Kalau dibuat majhul, summu ahla sunnah. Summu ahla sunnah. Maf'ul yang pertama menjadi naibul fa'il. Yang tadinya hum menjadi wawu ini. Wawu jamaah. Summu ahla sunnah. Kalau model yang bukan majhul, samahum ahla sunnah. Samahum ahla sunnah. Jelas perbedaannya? Maksudnya berarti yang menjadi majhulnya itu yang wawu jamaknya ini Ustaz ya, mengganti kata hum ya? Ya, hum yang tadi maf'ul dirubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il kan marfu. Marfu ya, bersambung dengan fi'il majhul menjadi wawu. Ya kan? Wasummu ahla sunnah. Ahla sunnah yang tadinya maf'ul kedua, ya, geser menjadi maf'ul yang pertama. Jelas? Oh, berarti naibul fa'ilnya hum tadi ya? Ya, wawu jamaah nih. Iya, pakai wawu jamaah ya. Pakai wawu jamaah. Oh iya. Itu jelas. Ustaz, ada lagi? Ustadz, ini tadi yang saya download tadi beda lagi dengan yang ini ya Ustadz ya? Yang di-download tadi beda, Bu. Oh, beda. Nah, kalau yang ini bisa diberikan kita PDF-nya ya Ustadz? Di grup, Bu. Di grup WhatsApp. Udah, Bu? Udah, Ustadz? Udah. Oh, udah ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, ini mungkin ya Ustadz, ini apa pendapat saya aja ya Ustadz ya. Ya. Kelihatannya dibandingkan dengan yang kemarin, saya lebih bisa mengikuti yang Ustadz ajarkan hari ini gitu. Apakah karena kata-katanya lebih mudah atau bagaimana ya Ustadz? Kalau yang sebelumnya itu bentuknya teori dan secara ilmiah. Teori dan secara ilmiah. Kalau secara praktis ini, praktis
atau praktek yang tadi kita baca, itu kita nggak membahas susunan kalimatnya secara detail, secara satu persatu, itu. Hanya saja kita memahaminya secara global sesuai kebutuhan yang kita bisa bacanya gitu, bacanya seperti itu. Tapi memahaminya kurang mendalam. Tetapi ya cukuplah untuk permulaan sih cukup. Hanya saja kalau ingin lebih mendalam, maka teori yang 5 langkah tadi itu perlu diidentifikasi secara satu persatu gitu Bu, untuk lebih memahaminya secara mendalam. Tapi kan sebetulnya Ustadz tadi sambilan kita belajar, Ustadz kan juga menjelaskan kaidah-kaidahnya, kenapa dia fathah gitu kan, kenapa dia dhammah gitu. Kelihatannya metode yang seperti ini lebih Ustadz, lebih cocok lah. Ya. Syukran. Ya sebenarnya sih Ibu paham yang ini karena udah pernah ngikutin yang sebelumnya Bu. Kalau yang belum pernah ngikutin itu nggak paham juga. Oh, iya. Jadi aslinya teori dulu baru praktek. Jadi teori-teori yang kemarin dibaca yang masih global atau masih belum paham, di praktek ini realitanya seperti ini gitu. Pembiasaan kayaknya Ustadz ya, pembiasaan membaca ya. Betul Ibu. Sebenarnya kalau kita ingin membaca, baca aja sebagaimana orang membaca. Dan ada trik-trik ketika kita disuruh baca. Kalau di Arab itu, kalau kita ragu akhirnya, harokat akhirnya ya disukunkan aja. Tapi kalau di kajian orang-orang sana Ustaz itu diprotes tadi. Itu dalam konteks kajian sih diprotes, tapi dalam konteks ujian kayak nanti kan semester 7 ada komprehensif ya. Salah satu komprehensif itu ujiannya membaca kitab. Ya, baca sebuah kita identifikasi secara kita. Baca kitabnya yang ini aja Ustaz. Itu sesuai dosen pengujinya, bukan dari saya. Tergantung pengujinya Ustaz ya. Ya, tergantung pengujinya. Ya doain aja mudah-mudahan pengujinya Ustaz Saiful Rokim. Amin. Semester 6 dan semester 7 sebetulnya kan kita ada pelajaran qiraatul kutub itu ya. Nah semester 6 kemarin kita mata pelajaran qiraatul kutub itu nggak diajari baca kitab, malah kita disuruh presentasi. Jadi mohon di semester 7 ini kalau Ustadz Saiful Rahim yang ngajar qiraatul kutub, kita diajari baca kitab Ustadz. Insya Allah kalau saya diberikan amanah. Baik, syukran. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke Ustadz Budi. Ya baik, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Kita masih terus nyambung belajarnya, tidak putus programnya. Jadi tetap semangat, ajak juga teman-teman yang lain supaya bisa bergabung biar merasakan manfaat yang didapatkan dari program ini. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.